Kemana aja sih? Untuk di mana? Akses kemana ini? Terus dari situ? Hah? Buat suara HP. Bacanya nih, bacanya. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikatul muqarrabun muqarrabun rasulullah. Was-siddiqin was-siddiq. Wasikhin fi masyarik al-ardi. Syahah wal afiyah li dawam al-istijabah sahlah. Muhammad Ali Yasin walidatu hajjah وبلاد منزلة في سبيل الله تعالى ولمن فقام في هذا المسجد والمجلس صحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا مجيب السائل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana Bang Uji? Bang Uji, sampai mana? Ya. Sebut. Ilamu annahu laisa minkum min ahadin. Apa? Harta yang disukai 198 ya. I'lamu coba sini Bapak. I'mal di dunia atau i'malu? I'lamu enggak ada di sini. Coba sebutin enggak ada di sini. I'lamu enggak ada. Enggak ada. Terus lompat. Dilompat. Memeriahkan pernikahan. A'linu hadzal nikah. Iya. Ya. Jadi kitab ini lompat, di situ ada, di sini enggak ada ya.
Oke. Lagi-lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa allafa min qali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'linu hadzal nikah. Gitu ya. Waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi biddufufi rawah at-Tirmidzi an Aisyah sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, seluruh pengurus Masjid Al-Atiq, para pecinta rumah Allah, masjid, mudah-mudahan Allah akan mencintai rumah tangga kita masing-masing. Amin. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita Allah berikan rahmah berkah sehingga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bahagia dari dunia sampai akhirat. Ya. Insya ya, jangan sampai keliru. Banyak orang kepengen rumah tangganya cakep tapi ya, apalagi sampai akhirat. Siapa orang yang peduli dengan rumah Allah, masjid, Allah akan peduli dengan rumah tangganya. Insya Bapak para jamaah sekalian, langsung saja, lagi kurang enak badan saya ya. Ya enaknya sih memang lagi-lagi kalau bawa pakai rasa malas, enakan di rumah saya nih. Ya enakan pelukan guling sambil zikir. Tapi lagi-lagi karena jihad untuk diri saya dan kita semua ya. Lagi-lagi buat rumah tangga bahagia berbanti cahaya dari dunia sampai akhirat, kita, bini kita, anak-anak kita, keturunan kita. Siapa orang yang peduli dengan rumah Allah, Allah peduli dengan rumahnya. Siapa orang yang peduli dengan majelis yang sangat dicinta sama Rasulullah, Rasul cinta media. Insya majelis yang disuka apa? Majelis yang disuka oleh Rasul apa? Majelis zikir, majelis taklim, ya. Bukan majelis zikir la ilaha illallah, tahlil, ini baca maulid macam-macam, tapi maaf cakap ilmunya nggak ada. Terus terang aja, masih banyak perkara itu. Majelis yang amat sangat disuka oleh Rasulullah adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu itu bisa di masjid, bisa di luar masjid. Tapi yang jelas majelis ilmu itu bukan pertemuan orang per orang yang maaf ngomong biar lagi bicarakan keilmuan, bicarakan tapi nggak ada orang yang ahli di dalamnya, maka suka dan keliru. Ya, majelis ilmu itu harus di dalamnya ada orang yang memiliki ilmu. Kalau enggak, itu majelis yang nanti jadi ya di luar disiplin keilmuan, ngaco nanti ngomongnya. Banyak lagi-lagi kalau saya pakai bahasa yang agak sedikit nggak enak didengar nanti ya. Apa sih majelis yang tinggi di Indonesia ini? Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR gitu kan. Majelis Permusyawaratan Rakyat, hebat itu, tinggi itu. Membicarakan tentang amanat yang diberikan untuk ngurus rakyat. Tapi kalau nggak ada ini, masih banyak nggak ngerti tentang umat ini adalah mayoritas umat Islam. Umat Islam. Kalau umat Islam tuh maaf, ekonominya, ininya, itunya, tapi akidahnya, keilmuan Islamnya ya nggak diperhatikan oleh. Lagi-lagi maaf ya. Insyaallah nanti ada anak cucu kita yang jadi pejabat, amin.
tapi pejabatnya juga pintar, ininya, ya bukan cuma politik, ekonomi, bla 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 bla, tapi juga nilai agamis. Ya, kita khawatir umat Islam banyak tapi dipermainkan oleh segelintir orang. Ya, umat Islam banyak tapi penakut dipermainkan oleh orang lain, nggak ada yang agak jauh itu ya. Jadi lagi-lagi majelis ilmu ini untuk kita sama-sama perhatikan disiplin keilmuan. Yang lalu sampai kepada yang sekarang ini a'linu hadzan nikah, itu ya Pak ya. Perhatiin ya. Mari kita baca bareng-bareng aja deh. Baca bareng-bareng dulu biarnya ya lidah kita menyuarakan apa yang dibaca, yang disuarakan baginda Rasul ya. Jadilah umat Nabi yang benar-benar ikut sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadzan nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi Watribu bidufufi. tambah di situ ya, mesti pakai alaihi ya, potong. Makanya lain kitab kadang-kadang suka beda, di sini pakai alaihi karena harus berada tidak terpisah atas apa tadi pernikahan ya, nggak apa-apa ya. Ayo sebutin ya, wadribu alaihi bidufufi. Ya, sadaqallah wa sadaqa rasuluh, rawahu Tirmidzi an Aisyah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, seluruh jajaran pengurus, Pak Ketua, Bapak Fahmi sebagai ya garis depan dari masjid ini, sehari-hari beliau ada di, insyaallah mudah-mudahan kita berkah lagi-lagi ya. Saya tidak berpanjang kalam, langsung saja kepada inti masalah. Kalaulah kita benar-benar mengaku sebagai umat Nabi, kita ngaku sebagai umat Nabi, insya Allah kita pun diakui sebagai umatnya. Amin. Ya, amin. Maaf cakap, banyak orang ngaku umat Nabi tapi Nabi nggak akuin siapa dia. Ya. Nabi memperjuangkan Islam dan umat Islam, tapi ada umat ngaku umat Nabi Muhammad tapi benci kepada Islam dan umat Islam. Apa benar tuh umat Nabi Muhammad? Ya, udah banyak deh, nanti nggak enak ngomongnya kalau pakai bahasa yang lagi ya. Anda punya HP, Anda punya YouTube, Anda bisa baca tempat perkembangan, tapi kembangkan ya, kembangkan ini dan ini. Lagi-lagi musuh-musuh Islam itu sekarang udah gak takut dengan umat Islam. Bahkan sekarang orang Islam sendiri gak ngerti bahwa dia sedang memperkecil Islam dan umat Islam. Banyak yang karena ininya gak ada. Deh sampai situ itu enggak. Jangan ngomong jauh-jauh ya. Sekarang kita sampai kepada hadis. Hadis itu adalah satu yang dilakukan oleh Nabi, dua yang diucapkan oleh Nabi, ya Nabi kerjain, ada juga Nabi nggak kerjain tapi Nabi ucapkan, ada yang nggak diucapin nggak dikerjain, ada takrir namanya. Sahabat ngerjain tapi Nabi diam sambil mesem, boleh, iya gitu kan. Nah,
Hadis ini adalah perintah ucapan Nabi langsung. Nabi yang memberikan langsung instruksi, perintah. Kalau Anda tidak dengarkan perintah Nabi, Anda adalah bukan umat Nabi yang baik. Kalau bukan umat Nabi doang nggak enak nanti. Bukan umat Nabi yang baik. Kalau ada anak nggak dengerin omongan orang tuanya, itu anak nggak baik. Betul nggak? Bener nggak kira-kira? Bapaknya malang melintang, maknya malang melintang, masak bla 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 bla, dimakanin tuh anak macam-macam, tapi ada anak yang nggak dengerin omongan orang tuanya. Anak apa namanya? Susah kan gitu. Udah pokoknya tuh anak udah nggak bener, nggak bisa ngelihat siapa orang tuanya, yang nyari duit malang melintang di luar rumah, ya dari pagi sampai isya di dapur melulu, belanjanya ini masaknya, tapi anak yang nggak baik. Begitu juga kalau ada orang ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak ngerti siapa itu Nabi Muhammad, bahkan tidak memperjuangkan apa yang dicintai Nabi Muhammad, tuh omongan ngimpi namanya. Karena dia nggak ngaji, nggak dekat dengan ulama, nggak macam-macam, Islamnya illa ismu. Ngaku doang Islam tapi bukan orang Islam yang beneran. Na'udzubillah min. A'linu hadzal nikah. Nabi bilang a'linu, iklankan. Iklan itu dari bahasa Arab tuh. I'lan, iklan. Kalau iklan gimana iklan? Ada gambarnya, ada suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, belilah ini minyak goreng. Ya. Yang rendah kadar apanya, yang tinggi. I'lan itu namanya iklan. Nah, ini i'lan. Jadi iklan bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab, i'lan. Ya. Apa itu iklan? Sebarluaskan, sampein, suarain. Walaupun nggak pakai suara, tiruin pakai gaya. Walaupun nggak bergaya, nggak suara, pakai perempuan baju yang dibenarkan oleh Islam, contohin. Walaupun kita ngomong ibu-ibu pakai jilbab ya, nggak usah ngomong, pakai aja, contohin. Ya Pak ya. Jadi a'linu, i'lankan, sebarluaskan, beritahukan. Ya, beritahukan. Apa? Hadzan nikah, ini pernikahan. Kalau ada resepsi pernikahan. Kalau ngomong langsungnya, kalau ada kita mau ngawinin anak, jangan diem-diem. Kalau kita mau ngawinin anak, jangan diam. I'lanu, sebarluaskan, kasih tahu. Tuh coba tuh. Kasih tahu. Nah, kadar kasih tahunya beragam. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan yang ada. Paling enggak kalau pengurus masjid berjamaah, dia kasih tahu jamaahnya. Enggak bisa resepsi, paling bisa ntar kita tasyakuran yuk, tahlilan yuk, anak aneh besok mau nikah nih. A'linu tanya. Diajak nikah, diajak tahlilan sampai 10 orang, begitu sederhana sekali. Disampein deh. Kita baca yasinan ya, kita baca tahlilan ya. Mudah-mudahan besok aneh mau nikahin anak, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan mantuannya jadi yang bla 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 bla, harapan kita. A'linu, dari 5 orang atau 10 orang, nanti dia ngomong lagi bla 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 be tetangganya, be temennya. Disampein tuh secara lisan. Kemarin gua ada tahlilan di rumahnya ini, tasyakuran terbatas. Rupanya teman kita mau ngawinin, rupanya memang sederhana gitu loh, karena bla 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 bla. Maaf ya, nggak bisa nyewa hotel, nggak bisa nyewa catering, nggak bisa, cuma bersahaja kawinnya. Tapi tetap i'lanu, sampein ke tetangga, sampein ke masyarakat bahwa kita ngawinin anak kita, agar anak kita nanti, anak gadis kita jalan berdua sama suaminya, orang nggak bilang ini anaknya dia tuh jalan berdua pakai gandengan tangan lagi, nggak taunya tuh anak udah suami istri, orang nggak tahu. Makanya i'lanu, kasih tahu
Ini kultur bagus begini. Jangan ada anak kita bergandengan tangan ame pacarnya, masuk keluar kampung orang pada mesem aja, nggak kedengeran kawinnya, nggak kedengeran gimana nya. Udah kayak model di barat aja orang kafir. Nah lu orang kafir sebutnya nggak apa-apa lah, emang kafir itu menolak hukum Allah. I'lanu, iklankan hadzal nikah, kalau terjadi perkawin nggak punya apa-apa. Assalamualaikum Pak Haji Fahri. Pak Haji Fahri ketua. Alhamdulillah saya kemarin udah sederhana sekali, ada 2-3 orang teman saya, tetangga ya, duduk di rumah saya tahlilan, baca sedikit Fatihah karena anak saya nikah kemarin. Maksud inti apa? Kata Pak Ketua Umum nih, Pak Ketua Masjid, ya kalau bisa jangan cuma pengumuman duit aja deh, dari si anu 500.000, dari anu kok anu apa namanya nasi anu umpamanya. Sekarang ada juga orang ngawinin karena memang kondisi ekonominya, dikirimin surat untuk diiklankan di masjid. Alhamdulillah, mari sama-sama kita baca, anak gadisnya Bapak Rusdi Ali kemarin telah nikah, walaupun cuma 2-3 orang yang menyaksikan karena keterbatasan. Cakep nggak kira-kira? Ketika anak saya bergandeng tangan dengan suaminya, orang nggak tahu di pacaran tuh bapaknya ngajarnya ngomongnya, tapi nah orang nggak tahu. Padahal tuh anak udah laki bini, udah nikah, makanya nggak boleh diem-diem. Nikah siri itu nggak dibenerin. Nikah di bawah tangan lah, di bawah taplak lah, di bawah ember lah, nggak bisa. Iklankan. Terjadinya akad nikah orang mesti tahu, nggak bisa diam-diam. Ustadz, habis gimana aneh mau kasih tahu orang, Ustadz? Kenapa? Ntar bini aneh ngambek, Ustadz. Ya ilah lo, berani kawin takut me bini lo ya. Bu, banyak laki yang begini. Terus terang aja, nggak bener, banyak kerjaan orang mau kawin pakai nikahnya di bawah tangan lah, ngumpet nih bini lah, akhirnya nanti dia mati aja giliran warisan nggak bener pada. Anak di sono semuanya punya bapaknya, anak di sini nggak tuhnya, ya nggak tuhnya anaknya juga. Di sini nih, a'linu hadzal nikah. Kalau inti mau kawin, iklankan. Kawin yang pertama cakep, kawin kedua iklankan nggak? Ayo, giliran kawin kedua aja pada diam-diam. Ntar giliran warisan belibet. Maaf cakap nih kalau ngomong begini nih. Maaf cakap deh. Laki-laki, kalau anda benar laki-laki, berbuatlah cara laki-laki. Kalaulah di dalam Islam itu membolehkan masna wa thulatsa wa ruba', anda mau tempuh silahkan, tapi adil, wal adlu fi mahallihi. Kalau anda mau punya bini 2, punya bini 3, silahkan saja, hukum boleh, tapi anda buat adil. Nggak bisa ngumpet-ngumpet yang di sono. Bini pertama 100.000 sebulan, bini kedua 1 M sebulan, ember, ngumpet-ngumpet. Laki yang payah di hadapan Rasulullah. Lo boleh sekarang senang-senang, nanti lo nyungsep masuk kuburan, nyungsep lo nggak adil sama bini lo, nggak adil sama anak lo, nggak adil sama agama lo, buat macam-macam nafsu lo umbar, pengen nyalurkan syahwat lo ya, supaya pada halal, tapi cara lo sama bini lo, cara sama anak lo, nanti gilirannya ruwet. Sudah ada tuntunan. Kalau anda nggak berani poligami secara baik dan benar, jangan. Kalau anda mau poligami, berbuatlah secara baik dan benar. Walaupun seminggu 2 minggu bini lo merengut, aduh, ada nggak bini senang kalau di ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Silakan saja kalau merengut. Kalau mau, tapi enggak nih, yang di sana merengut, di sini merengut.
Lo laki macam apa nggak bisa ngegembirakan bini sendiri? Syahwat lo yang lo. Enak ngomong masna wa thulatsa wa ruba enak, tapi melakoninya, tanggung jawabnya, al-adlnya itu berat. Bukan saya bilang ini boleh, tapi awas, hati-hati. Saya ngomong begini juga, saya kembangin juga cuma-cuma, nggak ada rasanya sini yang mau. Rasanya nggak ada yang mau kawin lagi. Kita rata-rata menengah ke bawah ya, oke, ekonomi kita. Yang biasanya ekonomi menengah ke atas kan, biasanya. Ada juga ekonominya sangat-sangat super lemah, tapi syahwatnya super hebat. Nah ini juga lagi-lagi banyak perjalanannya banyak. Terus terang aja. Hai suami, pimpin istrimu. Hai istri, taati suamimu. Memimpin secara sunnah dan syariah. Hai istri, taati suamimu. Kalau memang dia pemimpin yang benar-benar menuntun kamu ke arah surga. Insya ada panjang ini. Terus terang aja panjang. Kalau di perkantoran bahasanya bahasa cakep, halus, sampai orang yang pejabat-pejabat banyak punya bini simpenan tapi takut bintang 2. Ya Pak, takut bini kalau bininya ketahuan. Adil, sayangi. Kalau punya bini atu disebutkan dalam Al-Quran, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal laraiki muttaqi'un. Ada laki bini yang seia sekata saleh dan salihah, membangun rumah tangga, asyik, ma'syuk, bla 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 bla, sampai nanti di padang mahsyar, hum wa azwajuhum, laki bini enak deh bukan, fi dhilalin 'alal laraiki muttaqi'un, orang-orang pada kepanasan matahari sejengkal di atas kepala, dia dapat lindungan Allah, sejuk ala kepala laki bini. Mudah-mudahan kita begitu, amin. Amin. Awas bu, nih ibu nih sama juga anak saleh orang tua, banyak juga bini yang saleh lakinya, cium tangan laki, insya laki-laki tang peteng-teng, tulak pinggang bukan sekadar tulak pinggangnya segini, gue laki lo tahu, gue mau ngapain aja silahkan gue tahu. Ya nggak bisa begitu juga bro, awas jadi laki-laki. Wad'u syai' fi mahalli, letakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Menjaga senang hati istrimu, sama juga kau menjaga kesenangan dan ketenangan hati orang tuamu. Karena ibumu adalah perempuan, istrimu adalah peyem. Awas. Siapa orang yang sayangi orang tuanya, salurkan juga sayang kepada istrinya. Siapa orang yang sayang kepada istrinya, maka anak gadisnya pun akan disayang oleh anak mantunya. Insya. Kalau gitu hukum karma dong karma. Nggak ada karma-karmaan, nggak ada hukum lain. Sunnatullah. Apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, kebaikan itu kepada Anda. Anda baik sama istri Anda, nanti anak Anda sebagai istri dari mantumu juga, mantumu berbuat baik kepada anakmu. Kalau kasar mulutmu kepada istrimu, nanti mantumu kasar kepada anak gadismu. Apa rasanya hati ini orang tua kalau ada anak gadisnya yang hukum bukan hukum kar. Sunnatullah.
Makanya nyari mantu ini berat. Nyari mantu berat. Kalau nyari bini gampang nggak? Nyari bini gampang nggak? Oh, Jajak bilang gampang. Allah kirim kalau panjang nih adalah saya ini. Lagi-lagi a'linu hadzal nikah. Kalau ada perkawinan, akad nikah, buatlah iklan. Artinya sampein kepada siapa? Masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat terdekat, tetangga. Kalau macam pengurus masjid Haji Fahri, kelasnya kelas apa? RW 02 01. Kasih. Kalau duitnya banyak, bikin di Karang Taruna yang bagus. Gitu kan? Oh, pengurus masjid supaya tahu, jangan sampai nanti ada anaknya lagi berdamping jalan dengan mantunya di jalanan. Anak pengurus masjid bergandengan, orang nggak tahu dia udah nikah. Sesumbar orang. Tapi kalau memang sudah nikah, dia jalan berdua. Oh iya, memang indah kok jadi pengantin baru. Siapa dia? Anak pengurus masjid. Cakep nggak? Cakep nggak? A'linu. Belum lagi soal harta waris nanti. Semuanya tercatat. Nggak ada kawin siri, umpet-umpetan tuh, maaf. Nggak demen, walaupun barangkali sah. Tapi maaf, tidak nyunah. Tidak nyunah. Kawin siri, umpet-umpetan. Kawin di bawah tangan, kawin di bawah meja, kawin di bawah taplak, kawin di kolong jembatan. Alah, mau pakai bahasa apa macam lah. A'linu, lagi-lagi iklankan. Jangan sampai ada anak kita yang kawin, orang nggak tahu dia udah kawin, disangka pacaran, disangka maksiat. Jangan sampai ada mantu kita pulang jam 8, jam 9 malam gelap-gelapan, disambut sama anak kita ini pengantin baru, orang pada panggil hansip kita gerebek, ada orang. Kalau pengantin baru digerebek gimana kira-kira? Ya, jadi udah sah kawin. Iya nih mantu gue. Bapak nggak kasih tahu sih, saya nggak tahu. Saya kira sih mau kumpul kucing, kumpul kucing. Ya Pak ya, kumpul kebo, kumpul kucing. Sangkanya kumpul kebo mau di, karena nggak diiklankan, tetangga pada nggak tahu, katanya sir. La haula wala quwata. Ngaji lo, berat tanggung jawabnya. Kalau ngajar-ngajar yang beneran, jangan ngambang. Ya, daripada ngambang-ngambang mendingan jangan ngajar deh. Tandes. Halal-halal, haram-haram. Ya, tuh, tandes. Nah, saya ngomong dari dulu begitu. Kalau gua salah, gua minta maaf, gua benerin. Kemarin saya ngomong salah, maafin ya. Rupanya ini bla 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 bla. Tandes ngomong. Nggak bisa ngambang. Deh. A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid. Jadikan pernikahan itu adanya di masjid. Lebih afdal di masjid. Di rumah kita cakep, di rumah Allah yang namanya masjid lebih. Ini Nabi bilang waj'aluhu, jadikan pernikahan itu fil masajid, di masjid. Cakep nggak kalau ada pernikahan di masjid? Pujuh, cantik. Pengantin lakinya pakai jas, pakai dasi, ada pakai ini lagi. Deh. Tapi perempuannya pakai gaya. Apa artis Sunda di panggung? Pakai bajunya tipis, kebayang, pundaknya warna putih. Ya Allah, nikah di masjid, pakai baju bebayang, aurat perempuan gitu. Jangan di masjid, di luar masjid. Mau nikah di masjid Islami, pakaiannya Islami. Nah, ini lagi-lagi saya masih banyak lihat. Terus terang aja, saya udah deh. Kalau saya bilang, ya. Saya kadang-kadang kalau udah nggak setuju itu nggak pakai, apalagi kalau teman dekat disuruh nasihat pengantin, tuh pengantinnya setengah bekemben,
Apa yang gue mau nasehatin? Diawali rumah tangga aja dipakai baju pengantin yang setengah telanjang. Ya Pak ya? Susah hati kita ini. Prak pengantin aja, prak berumah tangga aja pakai pakaiannya setengah telanjang. Bagaimana rumah tangga mau berkah? Orang kalau rumah tangga mau baik, sebelum masuk aja juga ketuk pintu, assalamualaikum. Ya Pak ya? Yang di dalam jawab waalaikumsalam terus. Ini enggak, baru kentuk rumah tangga, baru perkawinan aja non islami. Bagaimana mau berkah kesananya, pikir nih ya Bah. Susah ada gue. Seringkali saya nasihat perkawinan yang saya ngambang, gue nggak demen deh lihat pengantinnya. Padahal maaf cakap, kalau ngomong lebay, amplop tebel. Saya kalau ada ceramah di perhotelan, di macam-macam kelas-kelas, bener Pak. Tapi gue nggak demen, gimana nasihat gue masa berorientasi kepada amplop. Bagaimana gue mau sampaikan rumah tangga bahagia bermandi cahaya, istri salihah, suami saleh. Anak itu bagaimana hubungan suami istri? Kalau suami istrinya lurus, anak pun jadi lurus nanti. Hah? Baru pertama begini aja dipakai. La haula wala quwata waj'aluhu fil masajid. Nikah itu diiklankan supaya orang tahu. Biarin nggak nanggep orkes, orkes lagi. Biarin nggak nanggep apa? Hiburan. Oji. Hah? Organ tunggal, benar tuh. Maaf ya. Wah, nggak ada organ tunggal. Tapi aklinu. Organ tunggal nggak ada, panggung nggak ada, ini nggak ada, tapi minta Pak Pengurus, alhamdulillah kemarin saya mau sudah nikahkan anak saya, atau insya Allah besok akan nikahkan anak saya, ya tolong baca Fatihah anak saya. Begitu disebutkan nama Rusdi Ali, oh Rusdi Ali besok mau ngawinin anaknya, tapi nggak ngundang-ngundang, orang nggak punya duit, bakal pesta nggak gimana? Tiba-tiba anaknya lewat, tahu anaknya perempuan, begandeng atau jalan bareng sama suaminya, mantu baru. Oh itu yang kemarin diumumin. Biarinlah, laki bini kok. Cakep nggak kira-kira? Cakep nggak? Orang nggak sangkin orang. Apalagi kalau malam, Hansip udah siapin pentungan, gua tangkep kawin orangnya. Nggak taunya udah laki bini. Makanya kalau nikah itu disebutkan a'linu, iklankan, sebarluasin biar tetangga masyarakat tahu anak kita nikah. Waj'aluhu fil masajid. Pernikahannya jadi di masjid. Biarin nggak terlalu banyak orang, nggak semasjid. Ya. Berkah di masjid. Pengantinnya pakai pakaian Islami. Panggil ustadz. Cakep itu, walaupun nggak di hotel, nggak di Nabi yang bilang loh, ya waj'aluhu fil masajid. Selenggarakan pernikahan itu di masjid. Ya, silakan ibu nanti mau akad nikah anak di masjid, panggil ustadz, ya, ajukan surat sama pengurus, surat permohonan izin untuk menikahkan anak saya, selipin di amplop tuh 2 juta. Cakep nggak kira-kira? Oh iya dong, lo kalau di hotel di tempat ini aja mau ngeluarin duit, giliran di masjid cuma-cuma, pikirannya masjid cuma-cuma. Deh cantik, pengurus masjid terima jaja ini itu dikasih. Siapa namanya siapa namanya yang pici putih? Yasin lagi cengar-cengir aja. Yasin ada pengantinan di sini dilayanin. Begitu dapat amplop 100.000 bekipas kan? Asyik. Ini yang begini. Jangan di hotel kamu keluarkan biaya, di mana-mana biaya besar banget, tapi giliran di masjid nggak?
Malah Nabi bilang, waj'aluhu fil masajid. Jadikan pernikahan itu di masjid. Kalau tuh ada uang, kebersihan, uang yang layak. Jangan takut-takut, berkah anak pengantinmu nanti. Insya wadribu alaihi biddufuf. Perkawinan pernikahan itu, Pak, maaf nih dikatakan wadribu, pukul alaihi, atas peringatan apa pernikahan itu, biddufuf, gendang, robane. Nabi salam alaika ya Rasul. Oh, pengantin datang ya. Hah? Pengantin datang. Dilihat sama orang, oh itu pengantin lakinya. Kalau orang udah kenal walaupun nggak diundang karena kecil kuali ini, orang tahu, oh iya itu yang kemarin yang kemarin diiring-iring tuh. Biarlah sudah jadi pengantin kok. Pulang jam 9 malam, hansip tahu, semua tahu. A'linu, silakan iklankan. Waj'aluhu fil masajid, jadikan pernikahan itu di ya, wadribu, pukul atasnya alaihi biddufuf. Maaf, di masjid pakai dufuf. Woi, di masjid nggak pakai rebana-rebanaan. Mang 17 Agustusan nih. Di saat dikatakan masjid juga, dufuf juga. Boleh nggak kalau robane di masjid? Boleh nggak? Yang nggak boleh dangdut. Nah. Bikin maulid, apa namanya, giam. Ya Nabi salam alaika, pak pundung dah. Bidufuf, yang nggak boleh tindan. Kalau orang yang nggak ngerti, aduh, masjid dijadikan, aduh, ya, wadribu alaihi bidufuf. Ya. Iklankan pernikahan, tempatnya di masjid, juga pukul robane. Nah, ya Allah, nyanyi selawatan, diiringi mantu kita, ya Nabi salam asih. Jangan pakai aduh udah deh ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'mal lidunyak ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ruah Ibnu Asakir. Udah isya tuh ya. I'mal, kerjain ya, i'mal, lakonin, kerjain. Lidunyaka, untuk urusan kebutuhan sejahtera dalam dunia, sandang, pangan, papan, sampai pendidikan anak-anak kita ya. Bukan sekedar pakaian, bukan sekedar makanan, bukan sekedar rumah, sampai pendidikan anak kita. Pendidikan sampai mana? Sampai S7, bukan S3 lagi ya Pak ya. Kan SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S mambo, S campur ya. Coba udah amalin apa aja untuk urusan dunia. Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah anda ini hidup panjang umur selamanya. Maaf cakap, kalau hidup tinggal 1-2 hari lagi ya Pak, hidup tinggal 1-2 hari lagi, kebocoran, ada orang lagi diinfus, dirahasiakan sama orang yang ahli, diperkirakan, maaf cakap,
la mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ketentuan. Ya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi perkiraan orang-orang yang ahli, katakan orang rumah sakit ahli, jantungnya udah lemah tinggal. Nah, ya sini kan, ya Pak. Ya, udah lemah. Kita nggak tahu kapan ajal, tapi ada alam ajal. Nah, tapi di sini dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjain sungguh-sungguh ya soal sandang, pangan, papan, pendidikan anakmu bla 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 bla. Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kita hidup panjang. Biasanya kalau hidup tinggal 2-3 hari lagi, ya udah deh, gua nggak pikirin duit deh. Gua nggak pikirin lagi ini gua nggak pikirin. Yang penting besok gue mati, anak gue begitu. Yang penting udah diatur tuh duit, malah bukan nyari duit yang ada di kas baru dikeluarin, ntar buat tahlilan, buat ini. Nah, tadinya lo nggak mati aja pelit, giliran mau mati aja baru keluarin. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang begini nih Pak. Saya suka kadang-kadang ya sudah di masyarakat ini kalau udah mati ya tahlilannya cakep bener. Dulu dong sebelum mati nggak pakai tahlilan juga cakep, sedekah Anda itu berjalan terus. Udah mati ya kumpulin orang tahlilan, bawa berkat deh. Coba dulu lo nggak pakai sedekah pakai apa dulu? Masjid, cium tangan apa cium tangan sama orang tua berbuat masjid, kasih dikit. Kalau jabat tangan memerbot, salam tempel memerbot, sekali salam 100.000 merbot, gira nggak? Berbunga-bunga, amboi awak nih katanya. Giliran mati aja baru sedekahan. Bukan salah, bukan. Kenapa baru sekarang? Nggak tempo lalu. Jauh sebelum kau mati orang udah doain duluan. Jangan udah mati baru didoain. Tanya ada Pak Ketua ini, kalau ada yang nyumbang di sini, didoain nggak? Didoain nggak? Wow, baca Fatihah orang semasjid. Bukan duit miliaran lagi. Makanan 128 aja juga. Bacain Fatihah nggak? Bacain Fatihah nggak? Iya kan tiap Jumat kan? Yang nganterin makanan enak bacain Fatihah. Cuma kadang-kadang gurunya kelupaan di baca Fatihah. Kadang-kadang gurunya, mari sama-sama kita baca Fatihah untuk yang ngantarkan 20 piring kemarin nasi ini, nasi itu. Kita baca Fatihah untuk guru-guru kita yang memberikan santapan rohani. Ini yang namanya tahadduts bin ni'mah. Ya. I'mal li dunyak ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau Anda beramal tentang hari akhirat seolah-olah Anda mati besok. Kalau ada orang disebutin sama dokter lo mati besok, digesek tuh tatoan, dembuang, ambil digesek tuh tatoan baru bayang besok mati gue, ya Pak ya? Cakep nggak begitu? Cakep. Kalau ada berita besok mau mati, kalau nggak ada berita tahu-tahu mati lo, bayang enggak tuh tatoan ini itu, naudzubillah min. Kan nggak enak kalau ngomong begini tuh, Ustadz kan nyindir orang. Bukan nyindir ini. I'mal, berbuat, kerja. Ya kalau memang ini ya Bu ya, jangan tunda-tunda apa yang bisa kita lakonin. Ntar deh kalau gue udah banyak duit gue sedekah ke masjid. Jangan tunggu nanti, banyaknya sekarang. Akhrij ma fil jaib yatikal ghaib. Kalau Anda keluarkan sekarang duit dari kantongmu, maka Allah keluarin yang enggak. Jangan tunggu numpuk dulu, udah numpuk baru gitu keluarin.
Anda lagi nggak punya duit, berapa duit Anda? 300.000, 200.000, keluarin 25.000 atau 20.000 atau 10.000. Akhrij ma fil jaib yatikal ghaib. Kantong lo tipis, keluarin tuh. Yatikal ghaib, baru Allah tambahin nanti. Jangan nunggu udah penuh dulu, sudah penuh, baru nggak ngerti itu orang. Anda mau murah rizki, banyak sedekah. Ustadz belum banyak, justru kalau ente belum banyak, supaya banyakin sedekah. Berapa ada ini? Ente punya duit 10.000, potong sedekah. Jangan nunggu banyak dulu. Jangan nunggu banyak. Waduh Ustadz gimana ya? Ya lo kata gimana. Allah khairur razikin. Allah yang jamin rizki Allah yang jamin. Coba tuh, awas, hati-hati nih bu, sampein salam kepada suami kita ya. Silahkan, kalau bahasa saya ini berjuang, jihad, cari duit halal di tempat halal dengan cara halal, malang melintang banting tulang tuh kalau bahasa saya. Udah dapat tuh duit, salurkan ke masjid kah, katakan deh 10.000 dalam 1 minggu tiap Jumat. Kalau sebulan 40.000 kan cakep juga ya, daripada enggak kan. Coba nih. Akhrij ma fil jaib yatikal ghaib. Kanda keluarkan dari kantongmu, Allah pun akan turunkan rizki yang Anda enggak sangka, enggak duga. Min haitsu la yahtasib. Lagi-lagi akhrij, keluarin ma fil jaib, yang ada di kantong inti. Yatikal ghaib, akan turun yang gaib yang kita nggak tahu. Rizki min haitsu la yahtasib. Insya banyak orang yang nggak kerja tapi kaya, tapi banyak orang yang kerja malang melintang banting tulang tapi miskin hidupnya. Mobil 3 yang pakai supir melulu, dia nggak pakai tuh mobil. Mobilnya 3, supir aja, supir anak, dia 3 nggak pakai mobil. Miskin itu orang, ya. Buat diri kita beramal, nanti nurunin ke anak kita, insya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abadan ta'ishu ghadan. Beramal akhirat ya, seolah-olah besok kita mati, seolah-olah besok kita lagi-lagi nih baru 1-2 malam ini saya lagi kenang lagi saya nih. Saya kalau tidur malam tuh, maaf, nggak cepet tidur saya. Ini pikiran saya emang dari muda biasa. Dari muda saya itu baca buku sebab itu. Kalau udah subuh baru tidur. Ya, maaf masyarakat kalau datang, yang ada datang pagi, saya masih tidur jam 9, jam 8. 3 kali mau mati, nggak mati-mati. Saya kepengen mati. 3 kali kepengen mati, nggak mati. Terus terang aja, gak mati-mati. 40 moncong senapan siap tembak. Dan waktu asas tunggal ketika itu saya bicara, orang pada bubar. Gue harus dialim malam, tembak. Kalau benar-benar kau pandai lo. Waktu asas tunggal saya koreksi. Sakit. Sudah dibatalkan berapa sakit dokter. Tinggal 3 hari kok datang SPMA, surat panggilan masuk asrama berangkat haji. Ya Rob, apa iya aku harus mati di sana? Kan sudah dicabut. Kenapa harus? Ketika itu saya bilang, oke, barangkali Allah inginkan saya mati di Arafah, barangkali saya ingin matikan di Madinah, di makam Rasul, barangkali saya harus mati berangkat. Kalau dia cabut itu Pak, kok SPE masuk 3 kali.
Saya siap mati, tapi nggak mati-mati. Itulah namanya la mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ketentuan yang bernama ajal. Jangan takut mati inti. Yang inti harus takutin kalau mati lagi tidak ingat kepada Allah. Kalau mati lagi maksiat, oh mati lah masih ninggalin sembahyang, mati belum cinta masjid, mati belum cinta ulama. Maaf cakap, takut mati. Segeralah. Anda kalau sudah menjalankan kapan aja, Anda kalau udah ibadah sholatnya 5 waktu sudah, ini sudah, alhamdulillah, mau kapan waktunya welcome ya Rob, kapan aja. Terus terang aja, saya sering kali Pak, ya, waktu-waktu darurat saya terus terang aja, saya keluar masuk tahanan Pak. Banyak orang nggak tahu di sini. Yang tahu tuh waktu kemarin-kemarin ini aja. Ini tangan saya dipatahkan oleh di tahanan ini, di CPN Guntur nih Pak. Tangan saya dipatahkan. Apa saya takut? Enggak takut Pak. Gue mati-mati sekalian, mati syahid gue lembang gue kepengen. Aduh. Jadi 1-2 hari ini 2 malam saya ini lagi ada seorang kapten dia Pak, namanya Dudung Abdurrahman, bukan Dudung yang sekarang ya, bukan Dudung yang sekarang ya, Dudung yang tempo lalu. Kapten, saya lagi di tahanan, teman saya satu, maaf cakap ya, teman saya nangis. Teman saya yang sama-sama datang, saya bentak, Pak, lu jangan nangis, saya kayak banci lu, Pak, lu. Almarhum teman kita. Gue ingat bini gue terus, gue ingat anak gue terus, sama nih gue juga begitu, Pak. Lu sekarang mikir siapa sebut nama yang lu. Dia tahu rupanya tinggal di Bukit Duri, ada satu masjid, Darul Hikam ya, Al-Hikam dan Darul Hikam. Penceramah tetapnya adalah seorang kapten. Dia dari Pusbinroh ada Angkatan Darat. Oh namanya si ini Rus. Benar. Iya kerjanya di sini Rus. Di kode 50504. Nah gitu dong Pak, jangan lain. Siang hari, Pak, siang hari ini biasa yang rendah-rendahan nganterin makan siang saya. Udah selesai saya, Mas sini Mas, saya agak sedikit, ini orang, wah kok 2-3 hari sudah 3 hari, ini orang biasa, kok hari ketiga panggil saya dengan cara Mas, panggil Pak Abdurrahman, bingung deh, panggil, saya bilang panggil di sini, saya tunggu sini. Saya Pak kalau udah bersandiwara Pak, hati saya besar Pak. Gak takut saya terus terang saja. Rupanya udah makan siang, datanglah utusan. Bapak dipanggil ke ruangan Bapak. Husaini nggak tahu, almarhum Husaini. Saya yang dipanggil Seng. Saya masuk ke ruangan beliau, namanya Dudung Abdurrahman, kapten ketika itu. Kapten Nur Rahman ya? Nur Rahmat ya? Wah, tahu deh. Assalamualaikum. Dia begini. Waalaikumsalam. Saya duluan yang ngomong. Saya tutup mulutnya. Bapak nggak usah tanya siapa saya, bagaimana masalah dan lain-lain. Yang jelas tanggung jawab Bapak, kalau Bapak mau terus tidak menolong saya sholat pakai celana satu-satunya, saya kencing, saya saya macam-macam, silahkan. Saya nggak ngerti apa-apa, saya masuk tahanan sini, terserah Bapak. Maaf kalau saya udah ngomong tuh Pak, kalau saya udah ngomong terus terang aja ya, sandiwara saya di sini tinggi, bukan 1-2 kali masuk tahanan saya. Itu pimpinan Kapten Nur Rahmat
Asar keluar, maaf cakap, langsung lompat, seng nih, ceng. Saya nggak pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah sebentar, semua dokumen-dokumen saya sudah diamankan, bla bla bla, sudah. Saya tahu nih bakal ada susulan. Dia tahu siapa sebenarnya saya tadi. Cabut, seng. Lagi-lagi maaf cakap Bapak, itulah diantaranya wa'mal ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau dunia hidup mau selamanya, kalau buat akhirat ya berani mati. Kalau buat akhirat mah mau mati syahid, nggak berani mati. Mati apaan? Mimpi. Terus terang saja dulu saya sangat-sangat kepengen mati syahid. Dulu waktu saya masih di lapangan main. Saya ini sekretaris Pak, jabatan saya DKI, sekretaris Gerakan Pemuda Indonesia, HMI, GPI di bawah saya. Cuma orang nggak tahu saya berorganisasi deh. Jadi wa'mal li akhiratika, beramallah untuk negeri akhiratmu, untuk surgamu, ya, ka'annaka tamutu dan seolah-olah Anda mati besok. Ngaji, jangan tunggu-tunggu. Berbuat baik untuk negeri akhirat, jangan tunggu-tunggu. Sampai sini dulu, kalau ada mau bertanya silakan. Waalaikumsalam. Wah. Ada orang yang bersabda, itu kawin kontrak. Apa? Kawin kontrak ya. Apa itu ulama? Deketan dikit deh Bapak ngomongnya agak. Cakep pertanyaannya. Lagi-lagi masih ulama juga belum jawab dengan tandes, terus terang aja. Maaf cakap ya Pak. Salah satu di antara sekian banyak perintah. Salah satu di antara sekian banyak perintah. Supaya laksanakan secepatnya. Jangan tunda-tunda. Walaupun kau tahu, bahasa saya barangkali, bahasanya, walaupun kau tahu seminggu bakal mati, kerja ini. Kalau lo tahu tinggal seminggu, cepatan. Satu, bayar utang. Kalau bayar utang gimana? Pas dong. Pas gak? Iya, mau mati masa punya utang. Cepat bayar utang. 4 tuh Pak. Ya, di antaranya ya, cepat kawin. Walaupun kau tahu tinggal seminggu lagi mau mati. Pertanyaan ini panjang, waktu saya ngurai, bang. Ustadz, kalau begitu kita ini orang zalim Ustadz. Kenapa anak janda kita kawini padahal kita tahu tinggal seminggu lagi mati? Kenapa kita mau menjadikan anak itu janda, mempermalukan orang tuanya? Rasul bilang kawin, nggak perawan, nggak jande, siapa aja kawin. Orang yang bujangan, orang yang mati bujangan, laki-laki, ya Pak, maaf ya. Salah satu di antaranya adalah bahasa kita nih nggak kuat angkat muka, merunduk malu, tak betulang ini leher. Kalau kita berhadapan dengan Allah, ya malu alang kepala, nggak kuat angkat muka orang tuh bilang. Kalau orang punya utang mati nggak bayar utang padahal duitnya ada, nah lo tar lah.
Yang kedua aja deh langsung. Ya. Walaupun tinggal seminggu lagi tahu kita mati, kita masih bujang, kawin. Siapa tahu satu malam kita bertemu dengan istri kita, sperma kita lontarkan, di situ cikal bakal jadi ulama. Di situ keturunan kita. Di situ bukan karena kita mau jandiin orang jande, masa bodoh deh pasal gua. Bukan. Innamal a'malu bin sini adanya. Nabi bilang tuh. Ada kerjaan yang perlu cepat-cepat ditunda, walaupun kita tahu tinggal sebentar lagi kita mati. Di antaranya bayar utang, berangkat haji, terus kawin. Kalau yang bujang, kalau kawin lagi Ustaz, ya janganlah kawin lagi, kan udah punya bini mau kawin lagi. Hah? Nih yang bujang malu. Dikatakan tidak kuat angkat muka di hadapan Allah kalau ada orang mampu untuk kawin, dia tunda-tunda perkawinan sehingga dia mati bujang. Malu. Bu, awas ya, kalau ibu punya calon mantu orang, maaf cakap, kalau dia baik tapi orangnya sederhana, jangan nanti suruh bikin pesta ini pesta itu, akhirnya anak kita berpanjang-panjang pacaran. Mantu kita yang baik yang sederhana nanti jadi gimana ya Pak ya. Makanya nih, salah satu yang disederhanakan pres anggaran perkawinan. Jangan, kalau ada, buka mata dunia supaya anakmu orang tahu dia sudah punya suami. Tapi kalau nggak ada, bukan harus juga ngutang sana ngutang sini, selebar kampung kita punya utang buat ngawinin. Jangan, nggak boleh juga ya. Ini bahasa saya bahasa agak sedikit tandas nih. Kalau Anda punya uang, jangan pelit-pelit untuk memberikan informasi anak kita sudah kawin. Pestakan dia. Tapi nggak punya duit, sederhana saja, nggak usah ngutang selebar kampung. Insya Allah berkah itu anak. Barangkali sampai sini. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya kalau giliran malam minggu di sini, hati pikir saya ini pulang pergi ngajar, jangan ngajar. Kalau di mana-mana saya ngajar, antar jemput, walaupun lagi pusing, walaupun lagi lemas. Assalamualaikum. Oh iya, ayo deh. Ustaz nggak usah kalau lagi nggak enak badan, ayo berangkat jemput. Ya, kalau di masjid ini nggak ada antar jemput, jadi kadang-kadang suka gimana. Ya. Paling tidak say hello lah. Ya say hello, ada pengurus mengamanatkan kepada petugas apa Fahmi atau siapa. Terus gimana, sehat? Asyik. Kalau ditegur sehat, bisa ngajar nggak nih? Asyik. Ya. Sebentar, mudah-mudahan ya, doain ya. Kalau orang Arab bilang la kalam wala salam, nggak ada apa-apa. Mau datang syukur, nggak datang nggak apa-apa. Nggak ada ngik, nggak ada ngok, ya Allah perasaan gue. Tapi iya gue datang ngajar tuh jangan ya, gue lagi nggak enak badan. Saya ngomong depan ketua, saya ngomong depan. Ini juga masjid kita semua. Tolonglah nanti kalau ada siapa, say hello. Ya, terus gimana? Oh iya. Tolong nanti ini aja ya, aneh nggak lama-lama kali-kali. Enak nyambung begitu. Kalau nggak ada sambung, datang syukur, nggak datang nggak apa-apa. Gue pikirin deh, yang dari LW 02, ada yang dari kebun sayur, ada yang kampung kecil. Kesian orang jauh-jauh datang. Maaf lo, pikiran guru nih dari mana-mana tuh. Kalau nggak dipikiran, ya tolong nanti Bang Fahmi atau siapa sambunglah. Kalau saya harus minta maaf, nggak bisa ngajar dulu lagi badan nggak enak. Jadi enak nanti jamaah ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina ghairil maghdubi hamdan syakirin sallallahu
سيدنا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت فيمن توليت وبارك لنا فيما وقنا شر ما قضيت وقنا شر. Mari bareng-bareng kita istighfar untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali warhamhum kama Rabbighfirli wali warhamhum Rabbighfirli wali walidayya khususan man dufina fi hadhil Makkah ya Allah. Abdullah ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya an namutu wa 'alaihi wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.